Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel DIY Garden Jogja. Pada kali ini sahabat, kita akan membahas tentang cara menyuburkan tanaman-tanaman kita, terutama tanaman cabai ya sahabat. Dimana tanaman cabai itu sangat prospek untuk komoditas pertanian kita ya sahabat. Dimana di pasar itu harganya tetap stabil bahkan naik tinggi ya sahabat. Apalagi di event-event tertentu ya sahabat. Jangan lupa sahabat untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya sahabat. Nah sahabat, di sini kita bukan menggurui, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi pengetahuan dan ilmu agar apa sahabat? Agar tanaman kita semakin subur, agar buah-buahan kita semakin lebat ya sahabat. Nah sahabat, dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari alam yang ada di sekitar kita, itu dari tumbuh-tumbuhan, lalu kita buat untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita, terutama tanaman cabai ya sahabat. Sebelum ke inti, kita intro dulu guys. Langsung saja sahabat, kita siapkan tempat pengadukannya, yaitu ember kecil ya sahabat. Kalau tidak ada ember, silahkan gunakan wadah yang lain ya sahabat. Kita masukkan air cukup 1 liter saja ya sahabat, dimana air tersebut berfungsi untuk mengencerkan bahan-bahan nantinya ya sahabat. Ya, bahan pertama yaitu kita gunakan apa sahabat, ini molase atau tetes tebu ya sahabat. Jika sahabat tidak punya molase, bisa menggunakan bahan-bahan yang lain ya sahabat. Kita gunakan 1 tutup botolnya ya sahabat. Nah, penggantinya apa saja ya sahabat, itu bisa gula merah, gula pasir. Kalau gula merah kita gunakan ukuran 2 kali 2 cm. Kalau gula pasir kita gunakan cukup 1 sendok saja ya sahabat. Nah, kita aduk-aduk sahabat agar apa? Agar semua tercampur ya dan terlarut di dalam air tersebut ya sahabat. Ini berfungsi apa sahabat? Untuk membangkitkan mikroorganisme yang ada di dalam EM4 ini ya sahabat. Nah, EM4 ini kita gunakan cukup 1 tutup botol juga ya sahabat. Kita masukkan cukup 1 tutup botolnya saja ya sahabat. Nah, ini terdapat apa di dalam EM4? Terdapat mikroorganisme ya sahabat, yang bisa mengurai bahan-bahan nantinya ya sahabat, mengurai bahan utamanya sahabat. Kita aduk-aduk agar tercampur semua antara molase dan apa tadi, EM4 ya sahabat, sehingga mikroorganisme tersebut akan hidup dan berkembang biak di dalam larutan ini ya sahabat. Aduk-aduk sampai merata ya sahabat. Nah, ini udah selesai ya sahabat. Nah, lalu kita siapkan bahan-bahan yang lain ya sahabat. Gunakan, yaitu selanjutnya kita menggunakan daun lamtoro ya sahabat. Ini biasanya digunakan hanya untuk pakan ternak ya sahabat. Ini mudah didapat dan murah tentunya sahabat. Nah, dimana daun lamtoro atau Leucena leucosapela mengandung nitrogen 2,0
sampai 4,3%, fosfor 0,2 sampai 0,4%, kalium 1,3 sampai 4,0% ya sahabat. Ini cukup tinggi ya, dimana setiap tanaman membutuhkan apa? NPK. Nah, panjenengan beli pupuk itu pupuk pabrik kan pasti tertulis NPK ya sahabat, dimana NPK itu sebagai unsur hara makro bisa mensupport tanaman agar tumbuh subur ya sahabat, tumbuh berkembang dan berbuah lebat tentunya ya sahabat. Nah itu daun lamtoro. Ternyata di dalam daun lamtoro itu bermanfaat, sangat bermanfaat untuk apa? Mempercepat proses dekomposisi sehingga bagus untuk tanah, menyuburkan dan menggemburkan tanah, dan apa? Menyuburkan tanaman ya sahabat. Nah, itu sangat bagus. Dan di dalam kandungan daun lamtoro itu terdapat juga unsur-unsur yang lain ya sahabat. Nah, unsur-unsur yang lain seperti protein kasar 34,4%, vitamin C itu cukup tinggi juga, flavonoid, polifenol, nitrogen, dan yang barusan saya sampaikan ya sobat. Jadi sangat-sangat bagus untuk tanaman kita ya sobat. Nah, kita ambil cukup 1 genggam saja, lalu kita haluskan dengan cara ditumbuk atau di blender juga bisa ya sobat, agar apa? Sari-sari di dalam daun tersebut bisa keluar semua dan tercampur dengan molase dan EM4, dan akhirnya terjadi fermentasi yang cukup bagus untuk membuat pupuk organik cair. Nah, ini kita masukkan daunnya ya sobat, yang setelah ditumbuk dan halus kita aduk-aduk ya sobat. Kita aduk-aduk, lalu kita nanti lakukan penyaringan dengan tangan agar nanti benar-benar yang dipakai itu sari dari daun tersebut ya sobat. Nah, kita remas-remas agar agar sarinya keluar semua ya sobat, sehingga benar-benar nanti kandungan-kandungan NPK-nya dan lain-lain tadi itu keluar semua dan masuk ke larutan air tadi ya sobat. Itu masuk ke larutan dan tercampur dengan molase 1 tutup botol sama EM4 1 tutup botol juga ya sobat. Nah, kita peras-peras sahabat sampai benar-benar tercampur dan kandungan di dalam daun tersebut, daun lamtoro itu keluar semua ya sahabat. Nah, kita peras, lihat, kita ambil ampasnya lalu kita keluarkan ya sahabat. Kita sisakan sari-sarinya saja ya sahabat. Nah, ini udah tercampur dan warnanya sudah berubah menjadi hijau dan terjadi pembusaan, jadi muncul busa-busa. Ini bertanda terjadi kontaminasi atau pencampuran dari 3 bahan utama tadi ya sahabat, yaitu molase, EM4 dan sari lamtoro, daun lamtoro ya sahabat. Ini sangat bagus ya sahabat. Jika sahabat ingin membuat lebih banyak, bisa dikalikan aja ya sahabat. Jadi sesuai kebutuhan, jadi dikalikan saja itu, atau dengan skala yang telah kita berikan contoh ini ya. Ini untuk contoh, jadi cuman 1 liter ya sahabat. Kalau jenengan pingin 100 liter bisa, atau mungkin 200 liter juga bisa, dengan bahannya ditambah dan dikalikan ya sahabat, dihitung. Nah, kita masukkan ke dalam botol ya sahabat. Kita usahakan jangan sampai terbuang, jadi kita menggunakan torong khusus. Nah, ini agar
sari-sari tadi, racikan tadi tidak terbuang sia-sia ya sobat, karena apa, ini sangat mahal racikan ini, setara dengan apa, pupuk pabrikan ya tuh. Nah, ini udah, nah tinggal proses fermentasi ya sobat. Kita lakukan proses fermentasi selama 14 hari dengan dikontrol 2 hari sekali, harus dibuka tutupnya beberapa detik agar apa, gas di dalam botol tersebut keluar dan tidak terjadi ledakan. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, campur dengan air bersih yaitu 1:15 ya sahabat, 1:15. Terus kocorkan ke tanaman, per tanaman 200 cc itu, dan dilakukan di sore hari ya sahabat, agar tidak terjadi penguapan yang berlebih ya sahabat. Lakukan 1 minggu sekali, jadi harus rutin baru terlihat hasilnya. Demikianlah sahabat untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan semakin sukses para petani semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara apa? Like, komen, dan subscribe ya sahabat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BEMS.